Nabi SAW telah mengatakan, man 'ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang berbuat baik dan berkorban dalam merawat, mentarbiyah anak perempuannya hingga mereka balik, hingga mereka dewasa, maka pada hari kiamat dia akan datang bersamaan denganku menghadap kepada Allah Jalla wa Ala wa dhamma asabi', dan Nabi pun mempertemukan jari jemarinya. Nah, dan ini sangat banyak atau ya, sangat banyak dilakukan oleh sebagian ikhwan ya yang di luar daerah dari pesantren, anak perempuannya ya dititipkan ya anak perempuannya ke orang lain yang juga sedang pergi mengantar anaknya pulang pesantren atau mengambil anaknya dari pesantren pulang ke kampungnya. Nah, makanya seorang yang memiliki anak perempuan ketika ingin memondokkan anaknya di tempat yang jauh, hendaknya dia pertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian, dan semuanya tentunya ada plus minusnya. Mungkin dia mengetahui bahwa kalau pondok yang berada di suatu jarak yang jauh, yang apabila anak yang mondok di sana harus ya, ada mahram yang mengantarnya, membutuhkan biaya yang lebih besar. Kalau dia mampu melakukannya, maka perjuangan yang dia lakukan tersebut tidak akan Allah sia-siakan. Dan kalau dia tidak mampu melakukannya dan dia sangat ingin memberikan pendidikan yang sempurna dan yang bagus untuk anaknya, maka Allah akan ya, memberikan kebaikan seandainya dia jujur dalam hal itu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira." Jika Allah melihat kebaikan pada hati kalian, maka Allah akan memberikan kebaikan itu. Walau sadaqullah lakana khairan lahum. Dan seandainya mereka bersikap jujur dengan Allah, maka jujur itu akan menjadi sumber kebaikan. Sehingga Allah berkahi waktu anaknya, walaupun ya tidak pergi merantau di dalam menuntut ilmu agama. Terjaga karakternya, terjaga psikolognya, terjaga akhlaknya, dan seterusnya. Sebagian orang ya tidak mempertimbangkan sampai ke sini, sehingga ya, bermudah-mudahan di setiap anak mereka libur pondok, libur kuliah, mereka biarkan anak mereka pulang tanpa mahram dan balik tanpa mahram. Kemudian mereka menyesalinya ketika telah terjadi sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi terhadap anak perempuan mereka. Dan Nabi SAW telah bersabda, "La tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'aha mahram." Di dalam as-sahih, tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar kecuali bersama mahramnya, dan itu sebagai bentuk penjagaan dan kasih sayang Islam terhadap kaum wanita, bukan untuk mengekang mereka. Karena seandainya wanita safar tanpa mahram, maka Islam tidak akan terugikan sedikit pun dengan safar mereka tanpa mahram. Sebagaimana seandainya mereka safar dengan mahram mereka, maka Islam tidak akan teruntungkan sedikit pun dengan itu. Keuntungan dan kerugian semuanya kembali kepada mereka dan keluarga mereka. Maka Syekh ingatkan kita di sini, terkhusus kita yang sudah memiliki anak, bahwa di antara sifat yang mesti ada pada setiap pendidik, ini mencakup seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek, atau seorang bibik yang diberikan amanah untuk mendidik ya ponakannya yang sudah menjadi yatim atau yang semisal dengannya, atau para pemangku pendidikan. Sifat yang mesti ada adalah as-sabru, harus bersabar. Nah, dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar itu tidak akan dibalas kecuali dengan pahala-pahala yang tak terhingga, tanpa batas. Kemudian beliau mengatakan, "Wa tahammul masyaq fi dzalik." Dia harus siap dengan konsekuensi tahammul masyaq, memikul beban dan merasakan kelelahan dalam mendidik mereka. Terkadang di saat dia sedang tidur siang, terganggu tidurnya karena suara mereka. Terkadang di malam hari seorang ayah atau seorang ibu secara khusus sedang nyenyak tidur, harus bangun karena anaknya yang sedang rewel, karena anaknya yang meminta ASI. Maka jangan sekali-kali dia mengeluarkan kata-kata atau sikap
yang mengesankan dia tidak memahami keutamaan-keutamaan yang seperti ini yang telah dia ketahui sebelumnya. Nah, demikian pula ya terkadang ya sebagian anak memiliki sifat yang membutuhkan perawatan dan perhatian khusus dari keumuman anak yang lainnya. Maka agar seorang terhibur dan ringan melakukannya, hendaknya dia mengingat keutamaan-keutamaan seperti ini yang Nabi SAW sebutkan. Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'. Barang siapa yang berjuang, bersabar dalam memberikan pengasuhan, perawatan dan pendidikan kepada anak perempuannya, maka pada hari kiamat dia akan datang berbarengan denganku. Wa dhamma asabi'. Nabi pun mempertemukan semua jari jemarinya, menggambarkan kedekatan dia dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Ya, dan terkhusus anak wanita, ya, berbeda dengan anak laki-laki. Ya, anak laki-laki mungkin libur pondok bisa pulang sendiri dengan kawan-kawannya, mau balik ke pondok bisa pergi sendiri dengan kawan-kawannya. Adapun anak perempuan, kita terkadang harus berkorban yang lebih, ya, dengan pengorbanan yang lebih dibandingkan anak-anak laki-laki yang lainnya. Pakaian dia mungkin terkadang lebih mahal, perawatan tubuhnya tidak seperti anak laki-laki, ya. Anak laki-laki mungkin sabun batang cukup, ya. Perempuan nggak bisa dengan sabun batang, mengerti kerah. Ya, ada embodinya, ada perawatannya, ya. Dan kita harus pahamkan anak-anak kita yang laki-laki, jangan sampai mereka iri. Kenapa kalau si kakak biaya alat mandinya lebih mahal daripada abang atau daripada adik? Kita harus berikan pemahaman kepada mereka bahwa ini di antara bentuk keadilan Islam terhadap anak-anak. Kemudian yang kelima kata penulis adalah al-adlu bainal aulad wajibun 'alal abawain. Sekalipun anak perempuan itu telah diberikan pesan khusus oleh Islam kepada orang tua mereka terkait mereka, tetapi seorang harus ingat tetap wajib bersikap adil kepada anak-anaknya. Tidak boleh karena keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan atas pendidikan yang diberikan oleh seorang ayah atau seorang ibu kepada anak perempuannya membuatnya bersikap tidak adil kepada anak-anaknya. Nah, keadilan suatu kewajiban yang harus ditegakkan untuk seluruh anaknya. Nah,